Saya dulu profesional di telco. Industri telco malah, Ya, orang telco. telco nih. Saya di telco. Telco mana? Telco dalam atau luar negeri? PMA. Berhubung mereka kalah saingan, terus tutup, ya saya di layoff kan. Oh gitu, jadi korban layoff nih ceritanya korban gitu ya. PHK nih. Nah kenapa nggak telco lagi? Saat tahun berapa tuh? 2013. The Founders. Selamat datang kembali di The Founders. Tamu kali ini spesial. Beliau adalah founder dari Ruang Halal, juga merupakan ketua umum dari Asosiasi Startup for Industry. Kita sambut saja Mas Lukas Dedi Setiawan. Oke. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik Mas Dedi. Aduh, sudah menyempatkan di sini. Terima kasih banyak. Ini padat banget ya. Di samping Ruang Halal yang dikelolanya berhubungan dengan investor, asosiasi yang dikelolanya sebagai ketua umum, luar biasa. Mungkin di awal saya akan langsung tanya nih mengenai produk Mas Dedi ya, atau startupnya. Namanya Ruang Halal ya? Ruang Halal ya. Ruang Halal. Mas, ya. Kenapa Ruang Halal Mas? Segmennya sempit sekali nih. Iya, karena bukan ruang haram tentunya. Karena bukan ruang haram. Itu jawaban yang sudah pasti gitu ya. Gitu. Ngambil segmen itu kenapa? Apakah ada filosofi atau latar belakangnya seperti apa Mas Dedi? Ya, sebenarnya karena ini Mas, kita kan ngelihatnya halal itu kan jadi tren ya sekarang. Jadi banyak orang yang memang sudah mulai care, peduli tentang halal gitu kan. Entah itu dari segi makanan halal, atau mungkin penginapan halal, wisata gitu kan. Nah itu memang kita harus ke depan memang jadi sesuatu yang benar-benar jadi ini ya, istilahnya dominan ya, insya Allah kayak gitu. Which is negara kita juga majoritinya Muslim ya, gitu. Masa kita kalah sama Thailand gitu kan ya, yang kemarin agak sedikit menggelitik itu kan. Thailand kan sebagai negara Israel yang notabene majoritinya bukan Muslim kan, termasuk salah satu yang terbaik untuk halal kan. Makanya pemerintah kan akhirnya kan ada program halal nasional kalau salah kayak gitu kan. Indonesia sebagai halal center gitu kan, jadi dunia gitu kan, tajian seperti itu. Jadi istilahnya ya kita sambil inline dengan mungkin program pemerintah gitu. Dan ini marketplace ya? Atau apa? Tepatnya apa? Ruang Halal ini? Kita ada 3 pilar ya Mas ya. Jadi kita berusaha menarik dari 3, dari hulu ke hilir. Yang pertama kita konsultan halal. Jadi kita ada pendampingan sertifikasi halal ke UMKM. Oh berarti ada kerjasama dengan apa? MUI? LPH. Oke. Kita dari situ kita tarik mereka. Kemudian kita masukkan ke marketplace produknya, marketplace ruanghalal.com. Habis dari marketplace kita tendang lagi tuh, sundul lagi supaya bisa ekspor gitu kan, lewat Halal Export Hub begitu. Oh itu yang ketiga, Halal Export Hub ya? Ya. Oke. Nggak terlalu sempit segmennya, atau maksud saya mungkin gini, barang-barang yang tidak teridentifikasi halal, walaupun belum tentu haram ya, itu masih bisa masuk nggak di Ruang Halal ini? Atau harus tadi tersertifikasi dulu, baru bisa masuk di Ruang Halal ini? Harus tersertifikasi dulu. Oke, berarti filternya dari sertifikasi halal itu ya? Atau dia UMKM-nya dalam proses sertifikasi halal. Jadi istilahnya gini, misal produk yang abu-abu kita nggak berani nerima gitu kan, karena nanti implikasinya akan takutnya takutnya jauh kan gitu. Di Ruang Halal kok produknya nggak jelas gitu begitu sih. Walaupun itu umumnya misalkan produk UMKM yang masa sih halal gitu ya, kan nggak ada unsur-unsur yang terkait dengan barang-barang bahan mentah yang non halal, itu tetap harus disertifikasi atau dalam proses dulu Mas Edi? Yang masuk Ruang Halal. Pertama kita priority untuk sertifikasi yang sudah. Yang kedua kita karena memang prosesnya juga ini ya lama Mas ya, kan ada sekitar 60 juta tuh UMKM, dan itu kan sebuah pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah gitu kan. Dalam artian oleh LPH yang
stakeholdernya dari pemerintah kan, makanya kenapa ada LPH-LPH yang dari kampus, yang pemerintah membuka keran itu kan, dari kampus atau mungkin dari yayasan yang boleh jadi LPH. Nah, makanya itu bagi mereka UMKM yang teman-teman UMKM yang memang sedang proses gitu kan, kita tetap terima gitu Mas. Oh gitu. Nah, gitu, terima untuk bisa tayang di situ. Ya, kalau UMKM didorong untuk sertifikasi halal, mereka keluar uang lagi dong. Gimana tuh Mas Edi? Artinya, wah untuk jualan di marketplace saja, uang halal maksud saya, itu harus sertifikasi dulu prosesnya, biayanya, mendingan lempar aja ke si oranye, si hijau gitu. Gimana Mas Edi? Jadi gini, untuk halal itu kan kembali lagi bukan gini, bukan saya mengkampanyekan pemerintah, bukan. Jadi memang faktanya pemerintah memberikan program gratis kan. Oh gratis ya? Ada gratis. Luar biasa sekali. Jadi, untuk halal itu kan pakai self declare. Yang kemarin pakai Sehati waktu 2022 itu program Sehati, sertifikasi halal gratis nasional. Terus habis itu ada self declare. Jadi UMKM bisa self declare dengan tentunya dengan tidak membayar ya Mas ya. Nanti itu yang di biasanya yang kalau yang self declare kan nanti pembayaran itu kan kalau nggak salah LPH yang dapat. Jadi nggak sampai ke UMKM free kok gitu kan. Oh free, gitu. Cuman, jadi ada program gratis memang ya? Memang ada program gratis. Dan didampingi oleh teman-teman dari Ruang Halal juga? Ya, jadi kita kerjasama dengan LPH, kita di lapangan kita mendampingi UMKM itu. Oke, jadi sebenarnya UMKM juga tidak kena pungut biaya ya? Enggak ya, apalagi pas kena program gratis itu ya? Ya, benar. Wah, berarti sebetulnya yang saya pikirkan tadinya, wah harus jualan harus sertifikasi halal, dicek ini itu prosesnya, bahan mentahnya dari mana, ribet, mendingan lempar aja ke marketplace yang ada gitu kan. Ternyata enggak gitu ya? Enggak. Wah luar biasa sekali berarti ya. Iya. Istilahnya kalau kita revenue-nya kan dari pendampingan itu. Pendampingan itu justru ya. Tapi bukan ditarik ke UMKM, bukan. Cuma dari dana CSR misal satu UMKM misal 5 juta gitu kan. Nanti dari situ kan di breakdown nanti ke LPH-nya berapa, ke BPJH-nya berapa gitu kan. Misal ada uji lab gitu kan, ada biaya juga ya. Ada cost untuk pendampingan. Nah, kita ngambilnya dari pendampingan itu. Gitu. Jadi dari pendampingan itu tidak dibebankan ke UMKM karena tadi ada dari lembaga atau dari CSR gitu ya, Mas Edi ya. Oke, saya penasaran nih, boleh ke websitenya ruanghalal.com ya, Mas Edi ya? Iya. Oke, saya pengen tahu kelebihannya apa sih, ini another marketplace ya. Di pikiran saya ini another marketplace. Ya apa iya bisa bersaing dengan yang ada nih, sorry nih ya, karena saya host jadi saya harus men-challenge nih supaya memberikan klarifikasi mungkin ke investor di luar sana yang mencari produk jenis gitu ya. Saya minum dulu. Oh gitu, minum dulu silakan nih. Kalau udah bicara investor ini uangnya udah berapa ini. Oke, ruanghalal.com ini ya Mas Edi ya. Iya. Oke, keunggulannya apa Mas Edi? Ada feature nggak di sini nggak yang bisa kita lihat bahwa ini bukan another marketplace yang biasa aja kok gitu. Ada sesuatu yang unik nggak atau memang kelebihannya lah gitu. Kelebihannya sebenarnya sama dengan yang lain sama ya. Maksudnya transaksi biasa seperti mereka gitu. Cuman kan kita kan tambahin beberapa feature, misalnya nyari lokasi masjid, rumah sakit gitu kan. Terus gitu yang bawah itu kan diklik nanti kita otomatis kita terdekatnya kita bisa tahu kan. Lokasi. Terus satu lagi yaitu yang tadi yang produknya itu memang kita which is istilahnya yang halal gitu. Dijamin halal atau sedang dalam proses gitu ya. Iya, betul. Oke, itu saya lihat ada travel dan haji umroh tuh gimana tuh? Nah, itu partner. Oh, partner. Dia jualan juga di sini gitu ya. Jadi semua yang tentang halal, kemudian yang religius, apapun itu bisa masuk di sini ya? Bisa. Oh gitu, luar biasa sekali. Ini payment gateway segala macam sudah aman, bisa transaksi online? Bisa. Kurir service juga? Semua nasional bisa. Oh, APK aman? Aman. Oh gitu ya. Aman. Ini bukan jadi alternatif lagi, menurut saya sih bukan alternatif ya, ini pilihan. Harus dipilih kalau kita mau memastikan bahwa yang kita beli halal, betul nggak? Karena didampingi tadi proses sertifikasinya dijual di sini, bahkan kalau ada yang berorientasi ekspor bisa kita ekspor ya. Import nggak? Ke so far sih enggak. Enggak ya. Karena kan kalau import kan produk luar ke dalam malah ya. Kita bisa untuk keluar aja gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak kemarin misalnya gini, kita kan kemarin baru buka cabang di Hong Kong. Kita kerjasama dengan pengusaha lokal. Jadi saya ke sana, saya canvassing, saya ke masjid-masjid di sana, saya kenalan dengan takminya, saya cari tahu tuh
komunitas muslim di sana, pengusaha muslim, saya ajakin kerjasama gitu kan, mereka nyediain tempat buat display gitu kan, jadi istilahnya gitu. chapter Hong Kong. Jadi nanti istilahnya nanti modelnya kita ekspor ke perusahaan kita sendiri gitu kan. Jadi gitu. ruang halal Indonesia ekspor ke ruang halal Hong Kong. Untuk di display di sana, untuk bisa dibeli di sana secara offline gitu ya? Ya, offline sama online. Online juga bisa ya, Karena juga bisa. Emang bisa diakses di luar negeri untuk ruang halalnya? Maksudnya mereka bisa beli online di luar? Bisa. Kita lagi proses tuh. Maksudnya kalau untuk bahasa kita udah multi language. Chinese sudah ada. Chinese sudah ada. Cuma kan Hong Kong kan beda ya. Hong Kong Kanton ya. Kanton, oke. Kalau di mainland kan Hokkien kan. Hokkien kan. Hokkien. Kita yang di Hong Kong dulu gitu, Mas. Pertanyaan saya gini. Kemarin kan TikTok sempat booming tuh, keranjang kuning. Nggak ada izinnya di Indonesia, itu sosial media gitu ya. Tidak bisa jadi e-commerce, akhirnya ditutup gitu. Nah, untuk ruang halal sendiri di sana harus mengurus izin atau tidak sih? Ini kan menyerang dalam tanda kutip negara lain kan dengan teknologi yang kita punya gitu. Gimana Mas Edi? So far sih jujur ya, kita masih proses kalau untuk izin. Masih proses. Jadi kemarin saya sempat kenalan ya. Jadi kita mau partner juga sama sebuah perusahaan law firm di sana gitu, legal company di sana. Jadi istilahnya nanti yang mau kita mintain tolong untuk ngurus di sana gitu. Gitu ya. Gitu. Atau kayak ini ya, gaya-gaya startup. Serang aja dulu, jalan aja dulu, nanti diarahkan harus izin apa gitu ya. Emang harus berani gitu kali ya. Kalau nggak gitu kapan lagi Mas? Iya betul. Tapi gini, saya mau cerita dikit. Kalau jadi beberapa which is walaupun sana kan ikut China ya, ikut China. Cuman di sana itu sama Muslim lebih accepted loh. Jadi gitu ya. Lebih welcome gitu ya? Jadi buktinya di Hong Kong Convention Center kan kemarin waktu kita ada acara itu di lantai 1 udah disediain tempat sholat khusus permanen Mas. Lantai 3 ada food court, ada menu halal. Menu halal juga. Beda kalau misalnya Korea waktu kami ikut di Korea itu di convention centernya tuh nggak ada Mas. Buat sholat tuh kita ya nyari sendiri gitu ya, di bawah tangga atau apa bisa kayak gitu ya. Gitu. Justru halal lebih ini ya. Makan halal juga nggak ada ini, nggak ada. Kita harus tanya-tanya lah apalah gitu, milih-milih gitu. Gitu ya. Justru lebih welcome ya, dan lebih ini ya. Terbukti dengan tadi udah buka cabang ya di sana ya. Ya, buka cabang di sana ya, betul. Terus ini halal itu di Middle East gimana? Kan di sana udah pasti welcome atau gimana? Atau di sana ya semuanya harus halal, jadi nggak menarik lagi nih ruang halal atau gimana? Kalau Middle East itu kita kemarin sih sudah berusaha ke sana, cuman memang belum ada deal order ya. Kami ada partner di sana juga, perusahaan lokal. Jadi perusahaan lokal partner kami itu mereka bisa membantu ngurusin FDA-nya sana. Jadi untuk masuk Middle East kan butuh mungkin produk yang harus sesuai dengan POM-nya Saudi gitu kan. Nah itu partner kita bisa ngurusin Mas gitu. Bisa. Gitu. Cuman memang harus dibongkar-bongkar gitu. Ya itu tetap masuk di radar kami gitu. Tetap masuk. Tapi ternyata lebih mudah tadi karena kita di Hong Kong China ya. Iya, kita pengennya masuk ke China karena di China kan ada 40 juta Muslim tuh. Gitu ya. Itu lebih captive marketnya udah ada di sana ya. Lebih niche kayaknya. Wow, mantap sekali. Ini ngomong-ngomong dari tadi, Mas Dedi ini dulunya apa sih? Ustadz kah? Pebisnis kah? Atau profesional? Coba ceritakan sedikit, ini latar belakangnya apa sih? Tahu-tahu muncul gitu. Iya, tahu-tahu muncul ruang halal. Ini ustadz mana gitu bikin marketplace khusus halal, segmentasinya pasti Muslim gitu kan, kurang lebih. Ini apa nih? Apa dulu latar belakangnya? Saya dulu profesional di Telkom. Industri Telkom malah orang Telkom nih. Saya di Telkom. Telkom mana? Telkom dalam atau luar negeri? PMA. Jadi dari luar. Jadi vendornya salah satu operator. Vendornya salah satu operator tapi base-nya di luar. Atau di dalam negeri? Di dalam sih, cuma dia PMA. Cuman PMA gitu ya. Ya, berhubung mereka kalah saingan terus tutup ya saya di layoff kan. Gitu. Jadi korban layoff nih ceritanya korban gitu ya. PHK nih. Nah, kenapa enggak Telkom lagi? Tahun berapa tuh?
2013. 2013 kan masih oke tuh telco ya nggak? Iya, Iya masih betul. oke. Kenapa nggak telco? Karena ada telco atau ke customer-nya teman-teman saya masih banyak keluar masuk, artinya Iya. masih welcome dong dengan Hmm. Mas Dedi dari PMA Telco yang menjadi vendor untuk bisa masuk sebagai karyawan, atau kenapa yang memutuskan apa dasarnya memutuskan Mas Dedi kayaknya yang lain deh gitu. Apa Iya. kira-kira, Pak? Mas? Ini sih orang tuanya. Orang Jadi tua. gini, saya dulu beberapa kali jadi flashback ya. Habis kuliah saya keterima di perusahaan minyak di US kan. Terus cuman orang tua nggak boleh. Udah tak drop. Terus begitu saya kuliah lagi, lulus, diterima di sini, orang tua juga keberatan gitu kan. Udah drop lagi. Akhirnya saya waktu habis di Telco itu saya juga diterima di luar juga gitu kan. Tinggal berangkat, cuman orang tua nggak boleh, ya udah. Akhirnya kita bisnis aja lah gitu kan. Gitu Mas. Dan bisnisnya kenapa ini? Karena orang telco, katakanlah orang IT gitu, kepikiran ruang halalnya gimana tadi? Walaupun tadi udah dijelaskan segmennya, ternyata kita harus menyediakan ruang-ruang untuk produk dan sebagainya yang halal, jangan kalah dari Thailand. Apa sih dasarnya? Kenapa marketplace kan bisa yang lain gitu? Iya, jadi sebenarnya itu bukan yang pertama sih. Oh, bukan yang pertama. Bukan. Yang pertama apa? Yang pertama kita punya aplikasi chat, Mas. Aplikasi chat. Oh, gitu. Aplikasi chat kayak WhatsApp gitu kan. Terus tahun berapa tuh? Tahun 2017 lah. Oh, 2017 ya. Oke. 2017 terus masih sih sekarang masih sekarang. Oke. Apa namanya? Boleh tahu? Namanya Quitalk. Oh, Quitalk, gitu. ya, itu. Iya. Dan kenapa tuh tidak di sana, tidak dibesarkan? 2017 harusnya dapat momentum dong ketika pandemi, betul nggak? Kenapa Mas Edi? Kira-kira? Dapat sih kemarin udah mau diinvest sama investor dari Singapura. Cuman saya salah nego aja. Oh gitu? Salah nego. Saya tiket size-nya 1 juta, saya mintanya 100 juta gitu kan. Oh gitu. Gitu. Jadi masih saya develop masih. Masih develop, masih ada jalan ya? Masih. Karena kan udah hampir 1 juta download kan. Sayang kalau gitu. Oh iyalah. Tapi yang sedang gencar apa ya? Buka pintu untuk investor yang mana nih? Yang itu aja, yang halal aja deh. Oh gitu ya, ruang halal ya. Oke. Jadi akhirnya dari messenger ya? Ya messenger. Nah itu langsung buka ruang halal. Atau ada yang lain lagi? Ruang halal. Oh, ruang halal. Saat ini udah ada investor? Belum, kita masih bootstrap. Masih bootstrap, betul-betul bootstrap ya? Betul bootstrap. Terus gimana nih operasionalnya? Oh itu ya. Bakar duit siapa? Gitu kan pertanyaannya. Jangan dibuka dong. Jangan dibuka ya, oke. Tapi tadi kan berarti dari pendampingan dapat dong ya. Walaupun tidak membebankan ke UMKM, itu kan salah satu sumber operasional kah? Iya betul. Oh, gitu. Karena lumayan juga Mas, lumayan banyak juga sih kalau pendampingan itu kan kita dapatnya. Itu lumayan bisa buat nutup operasional lah gitu kan. Bisa. Masih oke lah ya. Masih oke. Servernya dan sebagainya. Ada timnya berapa? Timnya sekitar 10 ya. Ini betul-betul lean startup ya. Karena ya kalau nggak gitu waduh bleeding ya. Terlalu banyak orang, apalagi aplikasinya sudah berjalan gitu ya. Terus ekspornya sendiri sudah berjalan. Ada yang pernah diekspor, kemudian komposisinya kayaknya marginnya atau fee-nya lebih besar ekspor kah atau pendampingan tadi? Kalau ekspor kemarin kita baru udah deal, cuman kita kena kendala masalah LC, jadi belum ini. Oke. Sudah sign kontrak sudah. Jadi kan kebetulan kita juga kita itu bantu IKM juga. Jadi bukan sekedar UMKM, kita juga bantu IKM. Skalanya itu pabrikan lah ya Mas ya. Oh gitu. Jadi produknya untuk diekspor keluar ya. Ya itu kita kemarin ada case itu, kita ada MOU dengan 3 PKS ya. PKS itu pabrik kelapa sawit ya. Nah, istilahnya kan saya juga karena dulu pernah di dunia broker gitu kan. Broker apa? Insurance? Enggak, broker trading. Minyak. Oh minyak. Oh oke. Minyak dan komoditis lah gitu kan. Saya sambil itu kan. Nah, itu akhirnya kita punya jaringan yang bisa kita manfaatkan di luar. Oke. Itu kemarin udah sign kontrak untuk sekitar 15.000 ton ya. POME itu turunan dari PAO. Jadi dari turunan dari palm acid oil. Kalau dari buyer tuh mereka akan ngelola buat biodiesel. Oh
Oke. Yang beli justru dari China dia. Dari China ya. Dia diolah nanti dia jual ke Europe gitu kan. Nah, itu kemudian udah sign kontrak, udah FPA-nya udah sign semua. Ternyata ada masalah di LC kayaknya. Masalah tuh maksudnya sedang diurus atau gara-gara itu gak jalan? Gara-gara itu kan yang jalan. Jadi istilahnya kan ada ISCC ya, kayak semacam sertifikasi yang dibutuhkan oleh buyer gitu kan. ISCC dari sellernya itu kayak miss gitu. Jadi pada saat dia masa tenggang, bayarnya harus ada ISCC gitu kan. LC udah mau isut dari Hong Kong gitu kan. Nah, cuman ini begitu ini bayar nggak mau nunggu, yang di sini yang udah jadi yang baru di sana harganya naik. Jadi kan sempat kejadian kemarin tuh sama traffic kapal-kapal tuh pada traffic jam kan di Shanghai kan. Masuk dari Malaysia juga masuk, harganya drop. Nah, dari itu yang bikin Indonesia juga agak para ini sellernya juga kelimpungan juga kan. Karena kan otomatis itu kan liquid jadi nggak bisa terlalu lama ya. Otomatis harus jual murah gitu kan. Makanya itu jadi pasarnya ke itu substitusi yang dari Malaysia dari itu gitu. Oke. Mereka dapat itu. Kalau dapat kontrak kayak gitu terkena atau tersandung LC lagi nggak Mas Dedi? Enggak, enggak ya. Udah beres sih. Udah beres ya. Oke. Secara kan Ketua Umum Starpindo gitu loh. Tinggal colek Pak Menteri gitu ya. Pak Dirjen, gimana nih Indonesia mau ekspor malah gini gitu ya. Tapi ngomong-ngomong Starpindo apa tuh? Boleh dijelaskan ke viewer atau rekan-rekan kita yang belum tahu nih. Oke, Starpindo itu adalah asosiasi startup industry gitu. Jadi industri Indonesia, di mana itu adalah diinisiasi oleh para alumni ya, program desaofindustry.id. Ya, di mana Mas Didi juga ikut kan? Ya, ikut waktu kita bareng ya, satu angkatan tahun 2021 kalau nggak salah ya. Iya, 2021. Oke. Terus habis itu kan difasilitasi oleh siapa? Oleh Kementerian untuk bikin asosiasi. Karena kan alumninya udah sekitar 1000-an kan. Oke, udah banyak ya. Pas kita itu berarti sebelumnya sudah ada angkatan sebelumnya ya yang ikut kompetisi itu ya. 2018. Kan sejak 2018 19, 20, berarti ada 3 angkatan sebelumnya ya. Betul, terus total sekitar 1000-an. Kan kalau nggak dikasih wadah kan agak ini ya, udah banyak dan perlu dibina, perlu diarahkan gitu kan. Ya kan dibuatlah asosiasi gitu. Iya, oke. Berarti kan tadi ada kompetisinya Startup Industry. Betul. Alumninya bisa daftar masuk ke Starpindo. Betul, ya. Memang yang tidak ikut kompetisi nggak bisa masuk Starpindo? Khusus alumni kah atau gimana? Bisa. Oh, bisa. Mendaftar gitu ya? Cuman dia akan jadi anggota yang non reguler. Oh, gimana maksudnya? Jadi, perbedaannya apa? Ada benefit yang berbeda atau gimana tuh Mas Edi? Nggak ada, sama. Cuman dia nggak bisa voting suara untuk pemilihan pengurus. Oh gitu, memang ada ART-nya gitu ya? Iya, ada aturannya. Nggak bisa voting maupun di voting gitu ya? Betul. Hanya member aja ya? Hanya member biasa. Cuman benefitnya sama aja. Oh, benefitnya sama aja. Jadi, bisa ikut pameran. Ya, dapat kesempatan untuk ketemu investor gitu ya. Betul. Nah, kemarin kita baru menghadiri nih satu investor meet up atau apa disebutnya, bisnis investor matching atau apa disebutnya ya? Investment summit. Investor summit ya, di mana kita berkesempatan untuk pitching ke investor ya. Ya, oke. Dan itu sama ya benefitnya seperti itu. Sama, semua bisa akses semua. Cara mendaftarnya gimana? Kalau itu lewat website bisa. Oh, ada websitenya. Website starpindo.org.id. Ada pendaftaran formnya gitu begitu klik ada ya. Nanti mungkin kita masukin deskripsi ya. Yap, boleh kan lebih banyak startup yang tergabung? Iya, benar. Okay. Karena kan nanti akan lebih besar kan komunitasnya kan. Iya. Istilahnya kan kita berusaha untuk ekspansi kan. Kalau istilahnya saatnya kita menjajah, bukan gitu lah. Saatnya kita menguasai ini dulu ya, menguasai Indonesia dulu, baru kita ekspansi keluar gitu, menjajah dalam tanda kutip gitu ya, negara lain ya. Mas Edi udah duluan tadi ke China ya. Gitu. Kita belajar nih. Oh gitu ya, belajar ke China kan, belajar sampai ke negeri Cina gitu ya. Mas Edi, tadi kompetisinya itu gimana sih? Diselenggarakan tiap tahun dan masih berjalan atau sudah nggak ada sekarang? Setiap tahun. Ya, startupindustry.id kan tiap tahun. Itu nanti kan jadi dari startup yang ada akan dikurasi. Biasanya yang daftar sekitar
ribuan kok yang masuk. Oh, ribuan sekali Oh, tuh. Oke. terus dikurasi sekitar berapa itu, sekitar finalisnya kan 20 ya. Iya, total 20 ya kalau nggak salah. Yang terus dikasih pendanaan waktu itu ya untuk pendampingan ya. betul. Oke. Disuruh dikasih kesempatan untuk bikin RAB dan dia dipasangkan dengan IKM kan, Iya, industri IKM, kecil betul. menengah gitu yang membutuhkan solusi dari startup itu gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. memang dua ini ya program yang sangat bagus ya, karena kan satu sisi dia nge-grab dari IKM, satu sisi dari startup, jadi mempertemukan solusi antara dalam negeri dan dalam negeri gitu kan. Teknologinya dari dalam negeri, produsennya dari dalam negeri gitu. Oh, jadi sekalian memvalidasi startupnya atau solusinya ya? Betul Dengan ya. IKM kalau nggak jalan ya berarti ya nggak tervalidasi, cuma cita-cita foundernya gitu ya. Betul. Oke. Itulah kenapa istilahnya yang jadi member yang reguler tuh yang udah tervalidasi dari program ini. Oh, gitu jadi betul-betul startup yang memang bukan lolos ya, tapi tervalidasi, terkurasi, boleh ikut kompetisi. Artinya ya memang kemungkinan bisa membantu para IKM ya untuk bisa entah apa digitalisasi atau bikin mesin produksi juga termasuk ya. Oke, seperti itu. Gitu. Kapan biasanya sih kalau kompetisi itu, Mas Edi? Kompetisi biasanya kita bulan Maret ya. Oh, bulan Maret ya. Oke, jadi bagi startup yang ingin ikut bisa siap-siap ya. Ya. Bulan Maret berarti startup digital khusus berarti. Enggak juga sih. Oh, enggak ya. Oh, berarti ini startup yang kira-kira solusinya untuk industri gitu ya. Betul, untuk UMKM dan industri dia bisa daftar. Oke, dan kalau sudah masuk nanti pasti akan ada ditawarin jadi member Starvindo. Programnya apa sih? Boleh ceritakan, tadi kan ada summit, investor dan sebagainya. Ada event, itu apa saja programnya Starvindo ini, Mas Edi? Programnya ada ini Mas, jadi ada edukasi juga untuk sama ke startup ya, dari coaching gitu kan, ada coaching untuk startup maupun untuk mahasiswa dan pelajar yang ingin mendalami tentang startup itu kan. Oh, jadi Starvindo yang melakukan coaching itu ya? Jadi member Starvindo yang udah ada experience, udah proven gitu kan. Nah, itu kan dilakukan di gedung PD kan. PD 4.0. Jadi istilahnya sekalian meramaikan PD gitu kan. Nah, kita di sana dan memang kita kan biasanya di sana Mas. Kesetariatan Starvindo kan di sana. Di sana ya. Berarti tadi memberikan coaching ke pelajar, mahasiswa atau siapapun ya di luar ya. Terus perusahaan yang butuh solusi gitu kan, butuh ilmu gitu kan untuk itu praktisi. Kemudian yang kedua itu adalah investment juga. Investment tuh gimana? Ya jadi kita ada program pendampingan untuk startup untuk bisa mendapatkan investor. Oh gitu. Jangan-jangan itu ini doang kali biar menarik aja gimmick. Emang sudah pernah ada anggota yang dapat investasi? Ada. Oh, ada ya. Wah, luar biasa kalau gitu ya. Ada juga ya. Ada yang series B kan kemarin. Oh iya, betul ya, salah satu startupnya ya, masuk ke sana. Berarti kan 50 juta. Oh iya, itu besar sekali ya. Besar. Berarti bukan hanya gimmick, bukan hanya bungkus, tech pinter, tapi ternyata ada juga ya investor yang masuk gitu ya. Bahkan kemarin yang case yang sama Korea kan hampir goal kan. Hampir goal ya. Goal. Yang waktu teman-teman ke sana ya, perwakilan ya. Itu gitu. Kan info dari Korea itu kan ada investor yang punya dana 850 juta USD ya. Dia bidik ke Starvindo. Langsung bidik ke Starvindo Mas. Oh, langsung Starvindo. Asosiasinya di bawahnya siapa aja kayak gitu ya. Jadi gitu. Mereka kan mereka punya market intelligence ya. Mereka kan bukan orang bodoh, mereka bisa tahu ini. Akhirnya dia bidik Starvindo mau diinvest kan. Kita udah dikasih MOU nih. Oke. Kita udah MOU, saya udah revisi, udah send balik. Cuman saya nggak tahu ada 1-2 hal kenapa itu sementara masih pending gitu kan. Oh, masih pending lah, belum gagal ya. Belum. Masih ada kesempatan nih para anggotanya untuk bisa ini ya, chip in di sana. Oke. Akhirnya kemarin untuk ngobatin kecewa gitu kan, dari sana ngasih fasilitasi yang terpilih di berangkatkan ke Korea. Jadi kemarin teman-teman yang berangkat itu yang terpilih itu ya? Ya. Oke. Sebenarnya dari yang terpilih sekitar 30 ya, 30? Yang diminatin, cuman yang berangkat kemarin cuma 7 sih. Oh gitu. Oke. Jadi yang kedua adalah terkait investasi. Investasi, betul. Kadang-kadang nih, saya potong maaf, investasi ini kan para startup terutama kan nggak tahu nih gimana cara pitchingnya, atau gini, kalau sudah pitching ada yang minat, bingung nih gimana dealingnya, itu didampingi nggak sih?
Ada, kita sekarang Ada pendampingan juga? ada program baru pendampingan. Jadi terkait Oke. yang program ini Startup Foundation Investment Summit. Nah, kita ada tim dari member Starfindo yang sudah proven Mas ya, sudah dapat investasi. Ada beberapa kan, itu kita rekrut dalam tim buat pendampingan. Pendampingan ya. Ya, jadi kadang-kadang kita blank nih, startup tuh kaget kadang, ada yang berminat. Kita ditipu nggak nih gitu ya. Makanya itu. Sahamnya berapa sih yang harus dilepas gitu. Terus gimana cara ngikatnya, memastikan uang yang masuk itu banyak sekali tuh teman-teman saya seperti itu. Ini didampingi ya di Starfindo ya? Didampingi ya. Luar biasa. Jadi ada banyak triknya Mas. Jadi misalkan gini, ada trik-triknya misalkan mereka mungkin ntar bikin perusahaan di Singapura. Jadi untuk bridging gitu kan. Paham. Jadi memang hal-hal seperti itu yang umumnya startup baru apalagi yang belum pernah ketemu investor itu nggak tahu, dikasih tahu ya trik-triknya seperti itu ya. Supaya bisa maksimal kan gitu. Oke. Itu luar biasa. Jadi ada investasi, ada tadi coaching, ada pendampingan, ada apa lagi programnya Mas? Yaitu membantu untuk memasarkan keluar. Membantu memasarkan keluar juga ya. Selain event-event tadi ya juga ya. Jadi kan kita kan kemarin ada beberapa program menerima kerjasama dengan Kadin Jerman. Itu kan kita nerima duta besar Jerman untuk Indonesia kan dengan utusan-utusan pengusaha kita, pengurus Starfindo ketemu dan kita presentasi diskusikan. Nah, kira-kira ini solusi dari teman-teman startup yang member itu apa sih yang diminatin sama sana, sama Eropa ya, itu kan Jerman bisa jadi sebagai gateway kan, itu masuk ke Eropa kan. Nah, itu kita beberapa kali sih, kalau nggak salah sempat 3 kali ya. Jadi terus beberapa kita juga kerjasama dengan pemerintah provinsi gitu kan, kayak kemarin bisa ke Pemprov DKI gitu kan, kita ngasih pandangan tentang solusi apalah tentang global city gitu Pak, Mas gitu. Iya. Itu sih. Jadi termasuk ke Jerman itu kalau saat tiap tahun ada Hannover Messe ya, atau apa tuh? Iya, Hannover Messe. Nah, itu juga Starfindo anggotanya ada yang diberi kesempatan juga ya untuk ke sana ya. Betul ya. Hannover Messe itu. Hannover Messe itu modelnya kan free booth ya. Itu udah mahal sih sebenarnya. Boothnya aja udah mahal, cuman ongkos ke sananya bayar sendiri lah ya, gitu ya. Oke. Tapi boothnya sendiri udah disiapkan bagi yang memang qualified gitu, dikurasi juga. Iya, kurasi juga. Kurasi itu banyak yang impact-nya langsung banyak deal dengan gitu ya. dengan klien atau mungkin langsung ada investor yang minat gitu. Gitu sih Mas. Banyak. Oke, menarik sekali. Mungkin ini terakhir nih Mas Dedi ya. Kembali lagi ke Ruang Halal. Iya. Mau dibawa kemana nih? Sampai saya ngomongnya aja udah terlalu semangat nih. Mau dibawa kemana Mas di Ruang Halal ini? Mau sebesar apa? Mau diapain gitu ya? Silakan Mas Dedi. Siapa tuh di luar sana ada yang value-nya sama kan value ya. Kalau masalah nilai sih ya pasti gede lah gitu kan. Cuman kan masih ada hitung-hitungannya. Tapi tiba-tiba ada orang yang value-nya sama gitu ya. Mau dibawa kemana? Mau sebesar apa Mas Dedi? Boleh diceritakan? Boleh, izin dulu tadi. Silakan boleh. Sedetail-detailnya silakan. Oke, jadi intinya kita itu pengen bikin end-to-end halal solution gitu kan. Karena memang ini ada sesuatu yang kalau kami sih menilainya itu ada sebuah bisnis akhirat ya dalam artian. Jadi kita ada program juga, kemarin kita program untuk anak yatim. Terus 20% untuk kita sumbangkan ke mereka dan fakir miskin gitu kan. Kita ada model CSR kayak gitu walaupun hasilnya masih sedikit gitu. Pada waktu Covid juga kita nyumbang ke rumah sakit APD gitu kemarin tuh gitu kan. Jadi dari Ruang Halal gitu kan gitu. Jadi itu untuk pertama sih sebenarnya sosial ya. Kedua kita pengen berusaha ngembangin ekonomi umat juga gitu kan. Ya end to end dalam artian dari proses sertifikasi halal sampai penjualan produk, entah itu B2B atau B2C, kita pengen narik itu, jadi nge-grab itu gitu. Jadi satu platform end to end gitu ya, yang di dalamnya mendampingi dari awal sampai akhir, termasuk tadi bahkan dari Ruang Halal sendiri boleh dibilang apa ya, donasi atau CSR gitu ya, yang mengembalikan tadi ke APD dan lain-lain gitu ya. Jadi kemarin kita lagi proses MOU dengan Basnas. Basnas Basnas untuk itu misalnya menampung donasi nanti kita untuk disalurkan gitu ya ke Basnas. Luar biasa sekali gitu. Jadi itu benar-benar bisnis
dunia akhirat ya, dunia juga harus ada kan. Ya, Tadi kan ada jual beli karena Terus- kita bisnis juga ya, teman-teman Iya. UMKM segala macam juga kan harus bisa bisa eksis eh, lah. ya eksis, kemudian akhirat juga pasti Iya. salah satu Tujuan. ya Iya. dengan memastikan ada platform yang halal gitu ya. Iya, betul. Oke. Luar biasa Iya. sekali Mas Dedi. Ini mudah-mudahan ada yang klik value-nya sama, karena kan tidak semua orang melihat sebuah platform atau solusi itu ya serak juga ya, walaupun banyak duit tapi value-nya tidak sama, mungkin Iya. tidak akan jodoh ya gitu ya. Iya, betul. Ya, betul. siap. Mas Dedi, terima kasih banyak waktunya. Saya tahu nih setelah ini ada agenda yang lain, luar biasa sekali padatnya, Ruang Halal, kemudian jadi Ketua Umum Sarvindo, juga tadi banyak kegiatan kesana kemari, event, sudah menyempatkan di sini. Semoga Ruang Halal berkembang lebih pesat lagi dan mendapatkan investor yang value-nya sama, juga serak dengan Mas Dedi untuk bisa membuat platform end-to-end. Amin. Ya, terima Amin, kasih banyak. Sama-sama, Mas Yudi. Ya. Ya, sampai ketemu di segmen berikutnya.